Para suster, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dunia sinetron memang menarik untuk ditonton. Oleh sebagian orang pemerhati sinetron, perfilman sinetron adalah tontonan yang murah meriah. Alur ceritanya menarik dan kadangkala gampang ditebak. Sehingga tidak heran secara tiba-tiba ibu-ibu, bukan ibu-ibu di Makassar, bukan, di Kutub Utara sana. Ibu-ibu tiba-tiba menjadi sutradara di dalam sinetron itu. Apakah aku bilang, jangan kau pergi di situ? Atau lebih sadis lagi, ibu-ibu akan seolah-olah menjadi keluarga dadakan dari pemain film ini. Dia bisa menangis berhari-hari. Kasihan meninggal itu Farel atau siapa itu dalam Cinta Fitri. Dan sinetron ini selalu alur ceritanya yang mudah ditebak, tetapi juga kadangkala lain dari apa yang menjadi harapan penonton. Kisah dan cerita dari sinetron membuat para penonton secara kreatif membuat imajinasi di dalam pikirannya dengan tanda-tanda yang ada dalam alur cerita. Oh, kalau dia begini, kalau dia sudah angkat-angkat kening, ini mertua ini, itu dia hati-hati itu anak mantu. Ada tanda-tanda yang menjadi satu sinyal ini akan begini. Hari ini kita mendengar dalam bacaan kitab suci tentang tema sentral akhir zaman. Akhir zaman bukan sebagai satu sinetron atau ramalan, tetapi sebagai satu nubuatan dan kepastian. Dalam bacaan pertama kitab Daniel memberikan satu gambaran bahwa pada waktu itu, pada akhir zaman itu, Allah menyuruh malaikat Mikael untuk mengumpulkan umat bangsa orang-orang pilihannya yang setia. Ini Daniel memberikan nubuatan. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, hal yang sama diberikan oleh Yesus, bahwa pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula ia menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dan jika hal-hal itu kamu lihat, ada tanda-tanda di mana terjadi siksaan-siksaan berat, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit goncang. Kau harus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Yesus memberikan pelajaran kepada para murid mengenai pohon ara. Kalau kau lihat ranting-ranting pohon ara mulai melemah dan bertunas, maka kau tahu musim panas sudah dekat. Dan ketahuilah
Kalau demikian kalian melihat hal-hal tadi, kalian juga harus tahu sudah di ambang pintu, kata Yesus. Dan yang menarik Bapak Ibu, yang sering juga menjadi pertanyaan kita orang beriman. Ketika Yesus mengatakan tentang hari itu, tidak ada satu orang pun yang tahu. Jadi ramalan-ramalan tentang akhir zaman, tahun begini harusnya kita tepis. Tidak usah percaya. Karena hanya Bapa yang tahu, malaikat tidak dan anak pun tidak. Yesus tidak tahu, pastor. Bukankah dia juga Allah? Bapak Ibu, kata anak dalam bahasa Yunani itu huios, punya dua makna. Ditujukan kepada Yesus anak sebagai anak manusia, kodrat manusiawi. Dan anak sebagai anak Allah, kodrat ilahi. Maka di dalam kodrat kemanusiaannya inilah Yesus tidak tahu. Karena Yesus dalam Filipi 2 ayat 6 ada dalam batas-batas inkarnasi, dia rasa lapar, rasa haus, rasa sedih di Getsemani, rasa marah di bait Allah. Ini kodrat kemanusiaan. Tetapi sebagai Allah, tentu Yesus tahu. Dan Yesus mau mengatakan tentang akhir zaman. Bapa tahu, anak dalam kodrat ilahi tahu, anak dalam kodrat manusiawi tidak. Dan itu pasti dan tidak pasti. Akhir zaman itu Bapak Ibu pasti dan tidak pasti. Pastinya apa? Pastinya terjadi. Tidak pastinya apa? Tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan. Kalau mau tunggu, mungkin boleh memperpanjang hidup sampai 1000 tahun. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan ini, Injil, bacaan pertama, sebagaimana dalam pengantar agak menakutkan, mengerikan. Apakah pada masa kita ini hal itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Apakah generasi kita sekarang ini, orang-orang yang pernah mengalami zaman corona ini itu terjadi? Tidak tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Agak menakutkan kalau hal itu mungkin akhir tahun ini terjadi. Betapa mengerikan kita melihat tiba-tiba gerhana matahari terjadi, gelap sekali, bulan tidak ada, jatuh bintang, aduh bukan main. Tapi Bapak Ibu, bacaan kedua memberikan peneguhan iman. Bahwa kita punya Imam Agung yang memberikan jaminan keselamatan karena korban. Dia yang memberikan dirinya, mempersembahkan korban satu untuk selamanya dengan kematiannya di kayu salib. Karena kasihnya kepada kita. Dia tahu peristiwa akhir zaman akan terjadi. Lalu apa jaminannya? Mengerikan, menakutkan. Kita sakit saja kita sudah repot. Harus pikir bagaimana supaya tubuh ini sembuh. Apalagi kita akan menyaksikan hal-hal itu terjadi di depan mata kita. Yesus bilang, engkau yang saya pilih karena kasih percaya kepadaku, maka harusnya juga merespon kasih Yesus, kasih Kristus. Dengan apa? Dengan setia di jalannya, dengan mengabdi kepadanya, dengan mengasihi dia di dalam diri sesama. Semoga demikian.